teman-teman semua, selamat datang kembali pada video saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Intundu Cahyani. Nah, teman-teman semua, sudah tak terasa nih, setengah tahun lamanya kita menerapkan protokol kesehatan semenjak merebaknya pandemi COVID-19 atau virus corona. Dan tentunya, pandemi ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar yang melanda ke seluruh dunia. Untuk itu, diingatkan untuk kita untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti tetap berada di rumah, menerapkan social distancing, olahraga yang teratur, dan juga makanan-makanan yang sehat. Dan apabila teman-teman semua mengharuskan untuk berkegiatan di luar, ingatlah selalu untuk selalu memakai masker dan juga hand sanitizer dimanapun kalian berada. Nah, untuk teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagi-bagikan sesuatu pada kalian yang tentunya akan sangat bermanfaat dan tentunya memberikan benefit yang sangat banyak untuk kalian, yaitu tentang pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris. Nah, teman-teman, pernah tidak sih kalian merasa saat belajar bahasa itu terasa sangat sulit, membosankan, atau rumit sekali untuk mengerti bahasa tersebut? Nah, sebenarnya belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tidak serumit yang kalian bayangkan loh teman-teman. Malah, belajar bahasa asing akan menambah skill kalian dalam berbahasa dan juga terasa menyenangkan karena bisa memberikan benefit yang banyak untuk kalian. Selain membantu kalian dalam mencari pekerjaan, juga kalian bisa mendapatkan teman-teman dari berbagai negara. Bagaimana sih caranya? Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman semua, dalam belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, tentunya kita harus mengetahui pengetahuan dasarnya terlebih dahulu. Mengetahui pengetahuan dasar dari suatu materi yang kalian ingin pelajari itu tidak hanya berlaku pada saat belajar bahasa saja, namun juga saat belajar materi lainnya. Sehingga saat kalian ingin menguasai suatu hal, entah itu skill berbahasa, pengetahuan, dan yang lainnya itu, akan lebih baik bagi kalian untuk menguasai pengetahuan dasarnya terlebih dahulu. Pengetahuan dasar bahasa Inggris apa aja sih? Bahasa Inggris terlalu susah, nggak ngerti. Nah, apabila permasalahan kalian seperti itu, saya punya tips nih untuk kalian agar kalian mudah memahami pengetahuan dasar dalam belajar bahasa Inggris, yaitu menggunakan mind mapping. Kak, mind mapping itu apa sih? Nah, mind mapping itu adalah suatu metode yang diperkenalkan pertama kali oleh Tony Buzan, di mana mind mapping memanfaatkan fitur-fitur seperti bentuk, visual, gambar, warna, dan lain-lainnya dalam menyusun ide-ide yang kalian miliki maupun mencatat suatu materi yang kalian inginkan. Nah, dengan metode ini juga kalian tidak perlu susah-susah untuk mencatat terlalu banyak. Jadi, kalian hanya perlu mencatat kata kuncinya saja dan hal-hal penting lainnya. Ini cocok nih untuk kalian yang sekiranya malas untuk mencatat materi. Nah, cara untuk membuat sebuah mind mapping itu sangat mudah. Mari kita praktekkan secara langsung. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah mind mapping terkait dengan materi pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris. Nah, yang pertama yang kalian perlukan dalam membuat mind mapping adalah alas di mana kalian akan menggambar mind mapping kalian. Kalian bisa memanfaatkan buku gambar, papan tulis, atau yang lainnya. Ini bebas untuk sekreasi kalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah pulpen dan pensil yang akan kalian gunakan untuk menggambar mind mapping kalian. Kalian juga bisa menggunakan pensil warna, spidol warna, ataupun krayon dalam menggambar mind mapping kalian untuk membuat mind mapping kalian terlihat lebih menarik. Nah, untuk mempercepatnya, kakak udah sediain nih untuk kalian, yaitu mind mapping mengenai pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris. Berikut
mind mappingnya. Nah, berikut merupakan mind mapping mengenai pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris. Nah, pertama-tama saat kita membuat mind mapping, kita harus menentukan topik utamanya terlebih dahulu. Nah, karena kita membahas mengenai pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris, jadi topik utama kita adalah pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris. Atau kita bisa langsung menulisnya dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu Basic English Material. Nah, dalam pengetahuan dasar bahasa Inggris, ada dua hal yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu pertama vocabulary atau kosakata, dan yang kedua adalah grammar atau tata bahasa. Pada vocabulary, ada berbagai jenis kosakata dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada noun, adjective, verb, maupun adverb. Noun adalah kata benda. Apa saja sih yang termasuk dalam kata benda? Yaitu ada laptop, table, pen, pencil, book, dan yang lainnya. Yang kedua ada adjective. Yang termasuk dalam adjective adalah beautiful, pretty, angry, sad, dan yang lainnya. Lalu ada verb, yaitu kata kerja. Yang termasuk dalam kata kerja adalah eat, run, cry, sleep, jump, dan yang lainnya. Perlu diketahui, verb memiliki atau dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Verb 2 dan verb 3 merupakan bentuk masa lampau dari kata kerja. Sedangkan verb pertama merupakan bentuk pertama dari kata kerja yang menjelaskan masa sekarang. Sedangkan verb ing adalah bentuk verb yang ditambah dengan imbuhan ing untuk menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi. Selanjutnya ada adverb. Adverb merupakan kata keterangan. Ada berbagai jenis dari adverb, yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, and adverb of degree. Adverb of time menjelaskan waktu saat kita melakukan sesuatu, seperti morning, at night, dan yang lainnya. Adverb of place juga sama, menjelaskan tempat di mana kita berada, seperti at school dan in the class. Selanjutnya adalah adverb of manner yang menjelaskan mengenai bagaimana sesuatu dilakukan, seperti secara lambat, secara cepat, dan yang lainnya. Ini contohnya slowly, fastly, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah adverb of frequency yang memberikan keterangan mengenai seberapa sering kita melakukan sesuatu, seperti always, sometimes, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah adverb of degree, adalah menjelaskan mengenai tingkatan keadaan yang sedang terjadi, seperti much, very, quite, so, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai grammar atau tata bahasa. Dalam tata bahasa, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah to be, pronoun, dan tenses. To be jika ditranslate menggunakan bahasa Indonesia itu berarti adalah. To be memiliki dua jenis, yaitu pada masa lampau dan masa sekarang, past dan present. Pada to be masa lampau ada dua jenis, was dan were. Was digunakan untuk I, she, he, it, dan were digunakan untuk you, we, they. Untuk to be present ada tiga, is, am, dan are. Is digunakan untuk she, he, it, am digunakan untuk I, are digunakan untuk you, they, dan we. Selanjutnya, kita membahas mengenai pronoun. Pronoun adalah kata ganti, entah itu untuk orang maupun benda.
ada dua jenis dari pronoun yang setidaknya harus kalian kuasai juga, yaitu possessive dan personal. Pronoun possessive itu menjelaskan mengenai kepemilikan, seperti mine, yours, ours, hers, it, his. Dan yang selanjutnya adalah pronoun personal, seperti I, you, they, we, she, he, it, me, her, us, them, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah tenses. Ada berbagai jenis tenses dalam bahasa Inggris, tapi bagi kalian para pemula, ada 3 jenis tenses utama yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama adalah simple present, simple past, dan present continuous. Simple present merupakan tenses yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Adapun rumus dari simple present adalah subjek dan verb 1. Yang selanjutnya adalah simple past. Simple past adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan masa lampau. Rumusnya adalah subjek plus verb 1. Dan yang terakhir adalah present continuous. Adalah tenses yang menjelaskan mengenai kegiatan yang sedang terjadi. Adapun rumusnya subjek to be plus verb ing. Adapun contoh dari present continuous seperti I am teaching. I merupakan subjeknya, to be dari I adalah am, dan verb ing, verbnya teach, ditambah dengan imbuhan ing menjadi teaching. I am teaching. Nah, sekian penjelasan mengenai pengetahuan dasar belajar bahasa Inggris menggunakan mind mapping. Semoga membantu. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Belajar bahasa Inggris tidak sesulit yang kalian bayangkan loh. Kalian hanya perlu menguasai materi dasarnya saja, sehingga itu akan membuat kalian bisa mempelajari materi yang lebih tinggi lagi. Dengan menggunakan metode mind mapping, kalian hanya perlu menentukan main topiknya atau topik utama, subtopik, dan juga materi-materi yang relevan terkait dengan materi yang kalian pelajari. Metode ini juga tidak hanya untuk belajar bahasa Inggris saja loh teman-teman, tapi kalian juga bisa menggunakannya untuk menyusun gagasan kalian ataupun belajar materi lain. Nah, teman-teman semua, saya rasa pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dan saya harap teman-teman semua mendapatkan banyak manfaat melalui menonton video ini. Sekedar mengingatkan, untuk bisa menguasai suatu skill atau materi, tentunya harus memiliki tekad yang kuat dan berlatih terus-menerus. Sehingga jangan lupa untuk terus berlatih dan juga mengasah kemampuan kalian. Jangan malas ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.